Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mengadakan ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada malam hari ini, pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Menita Wungo Damping dan didampingi oleh saya sebagai pelayan liturgos Penatua Nur Edi Asmara. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan memberikan saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memulai ibadah kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Datangnya bencana dalam hidup, kita tak dapat menduganya. Namun, jangan takut dan khawatir. Kita dapat mempercayakan diri kepada pribadi yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada Yusuf hamba-Nya. Allah yang berdaulat dan mengendalikan alam semesta akan menolong dan memberkati kita semua. Mohonlah hikmat-Nya dalam mengenali datangnya bencana, dan biarlah Tuhan memakai kita sebagai agen-Nya dalam mengurangi risiko bencana dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat, marilah berdiri menaikkan kidung pujian. Turun Roh Allah dalam hatimu. Sucikan aku dan hidupkanlah, ubahlah aku oleh kuasa-Mu, kasih-Ku padamu murnikanlah. Tidak ku minta mimpi amat khas, tanda yang hebat, keajaiban pun. Yang aku minta hanya inilah, singkirkan kesuraman jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar memberkati kami dari hari ke hari. Kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Ajar kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita membacakan litani Mazmur secara berbalasan. Mari kita bacakan Mazmur 105
ayat yang pertama sampai dan ke-6 dan yang ke-15 secara responsoria. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jemaat sekalian, kami silakan duduk. Kita bernyanyi dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat malam, umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, bersabda kepada kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Terutama ketika kami harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup pada saat ini. Kebenaran firman-Mu lah yang meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kami menapaki masa depan yang pasti di dalam pengharapan kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa, amin. Umat yang kekasih, kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Kejadian 41 ayat 25. Kita buka Alkitab kita. Kejadian 41 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
terpujilah. Umat Kristus yang dikasihi, ada ungkapan yang sering kita dengar. Dalamnya laut dapat kita ketahui, tetapi dalamnya hati siapa tahu. Demikianlah hidup manusia pada saat itu saja yang dia tahu, tetapi detik dan jam berikutnya apa yang terjadi tidak ada yang tahu. Apalagi bicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang tahu. Ada lagu yang cukup terkenal. Tak kutaukan hari esok. Bisa nggak kita nyanyi bersama? Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh betapa ku gelisah akan masa mendatang. Ku percaya pada Yesus, maka hatiku tentram. Kita tidak tahu apa yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak pernah tahu akan hari esok, tetapi syair lagu itu mengatakan kita akan tetap melangkah. Ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan dengan harapan yang bertumpu kepadanya. Kita tidak tahu masa depan kita, tetapi Tuhan tahu masa depan kita. Tidak jarang Dia memberitahukan tanda-tanda akan masa depan kita agar kita berhikmat dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita ini. Misalnya ada contoh. Ketika kita melihat awan tebal di langit, kita tahu memberi tanda bahwa sebentar lagi akan ada hujan yang deras. Apakah akan benar-benar turun hujan atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi tanda awan tebal itu memberitahukan kepada kita bahwa akan ada hujan. Oleh karena itu, mau hujan atau tidak hujan, kita bisa bersiap dengan membawa payung, misalnya. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita bisa mempersiapkan diri berjaga-jaga untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan kita. Demikian juga mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf dalam bacaan kita malam ini bicara tentang masa depannya, apa yang akan terjadi. Bacaan kita Kejadian 41 ayat 25 merupakan jawaban Yusuf terhadap mimpi Firaun yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya. Firaun mimpi 2 kali dan kita lihat apa mimpinya. Pertama adalah Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan indah bentuknya keluar dari sungai itu. Mereka makan rumput di tepi sungai. Tetapi kemudian muncul 7 ekor lembu yang sangat kurus dan buruk rupanya memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Setelah ditelan, lembu-lembu yang kurus dan buruk rupanya itu tetap tidak berubah. Badannya tetap seperti semula, kurus. Mimpi yang kedua. Firaun melihat 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan baik rupanya. Tetapi kemudian tumbuh juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. 7 bulir yang kering itu memakan 7 bulir yang berisi.
Saudara-saudara, setelah itu Firaun, setelah mimpi, maksudnya setelah mimpi itu Firaun terbangun, dan pada saat itu hatinya menjadi gelisah. Dia ingin mengetahui arti dari kedua mimpi itu. Ia memanggil semua orang yang dianggap pandai berilmu di negeri Mesir untuk dapat menafsirkan apa arti mimpinya. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang bisa. Dan mengetahui hal itu, juru minum istana datang menghadap raja atau menghadap Firaun. Ia bercerita bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda Ibrani yang bernama Yusuf dapat mengartikan mimpi. Ia menyampaikan bahwa setelah ia menceritakan mimpinya kepada Yusuf, apa yang diartikan mimpinya itu benar-benar terjadi. Mendengar cerita dari juru minum itu, Firaun menjadi penasaran dan meminta Yusuf dibawa kepadanya untuk mengartikan mimpinya. Dan pada waktu Yusuf dihadapkan kepadanya, Firaun menyampaikan mengapa dia menyuruh memanggil Yusuf, karena dia mendengar cerita kemampuan Yusuf mengartikan mimpi-mimpi di dalam penjara. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa kemampuan yang dia miliki itu bukan karena dia yang hebat, tetapi karena Allah sendiri yang memakai dia untuk dapat mengartikan mimpi itu. Setelah mendengar apa yang diceritakan Firaun tentang kedua mimpinya itu, Yusuf memberi jawaban. Dan jawaban itulah yang kita baca di malam hari ini. Saudara-saudaraku, Yusuf mengatakan bahwa kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Kedua mimpi itu merupakan tanda dari Allah apa yang akan terjadi di masa depan Firaun dan negeri Mesir serta wilayah-wilayah di sekitarnya. Di masa depan Allah akan mendatangkan 7 tahun masa kelimpahan. Dan sesudah itu akan terjadi 7 tahun masa kelaparan yang luar biasa. Seluruh negeri Mesir akan mengalami kekeringan dan paceklik yang mengakibatkan kelaparan yang sangat hebat. Begitu dahsyat mimpi itu, sehingga Firaun menjadi sangat cemas dan membutuhkan seorang yang mampu mengartikan mimpi itu, karena dia sendiri tidak mampu mengartikannya. Tanda yang diberikan kepada Firaun melalui mimpi, tapi kalau Firaun sendiri tidak dapat mengartikannya, apa arti mimpi itu? Apa maksud mimpi itu? Disinilah letaknya maksud Allah yang indah. Firaun yang mimpi, tetapi Allah akan menampilkan Yusuf untuk memperlihatkan Allah, orang Israel yang berkuasa atas Firaun, dan bagaimana rencana Allah bagi umat Israel di masa depan melalui Yusuf ketika ia berada di Mesir. Yusuf dipakai oleh Allah karena dia percaya kepada Allah dan dia taat kepadanya. Dengan kehadiran Yusuf, negeri Mesir juga diselamatkan, terutama menyelamatkan bangsa Israel dan keluarga daripada Yusuf. Itulah sebenarnya apa yang akan Allah lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang cukup luar biasa kita lihat dari cerita ini. Firaun yang bermimpi, bicara tentang masa depan Mesir, tetapi di dalamnya yang tampil Yusuf. Dan Allah mau mengerjakan satu pekerjaan yang besar, menyelamatkan. Ternyata bukan hanya menyelamatkan Mesir, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dan terutama keluarga daripada Yusuf. Yusuf berhikmat. Dia tidak saja dapat mengartikan mimpi Tuhan atau mimpi Firaun,
mimpi Firaun, tetapi dia juga diberi kesempatan untuk memberikan usul, saran konkret untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan itu. Ia mengusulkan agar raja memilih seorang yang cakap, berakal budi, dan bijaksana untuk berkuasa di Mesir. Dan dengan demikian orang itu mampu untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam hal mempersiapkan hal-hal untuk 7 tahun di masa kelaparan. Nah, Firaun mempersiapkan masa depan dengan baik karena ada tanda yang dia terima melalui mimpi dan yang dapat diartikan oleh Yusuf. Masa depan negeri Mesir diselamatkan berkat kehadiran Yusuf yang dipakai oleh Tuhan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, usul diterima dan yang diangkat menjadi penguasa adalah Yusuf. Dan dengan demikian Yusuf dapat mengatur segala sesuatu dan mempersiapkan di masa mereka berkelimpahan untuk 7 tahun masa kelaparan. Dan inilah hal yang luar biasa. Allah merancangkan segala sesuatu sedemikian rupa dan memakai orang yang taat, yang percaya, yang setia kepadanya untuk mengerjakan bagian yang dia sudah rancangkan. Saudaraku, Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya dipakai Allah untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Karena Yusuf percaya kepada Allah. Hal ini menggambarkan juga Yesus yang ditolak oleh para pemimpin agama dan orang Israel dipakai oleh Allah untuk menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa dan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari cerita Yusuf yang berhadapan dengan Firaun ini kita mencatat beberapa hal penting untuk kita renungkan. Pertama adalah kuasa Allah melampaui penguasa-penguasa dunia ini. Walau di awalnya nampaknya penguasa dunia yang dianggap Allah dalam tanda kutip oleh pengikutnya, tetapi pada waktunya Allah bertindak menyatakan kuasanya dengan caranya sendiri. Dan itu jelas sekali dalam cerita Yusuf di hadapan Firaun ini. Yusuf, yang kedua, Yusuf taat dan setia kepada Allah menghadapi apapun yang diizinkan Allah terjadi di dalam hidupnya. Tidak ada pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh Yusuf menghadap kejahatan saudara-saudaranya dan menghadapi fitnah Potifar, sehingga ia masuk di penjara. Tidak ada perlawanan, tidak ada pemberontakan. Dia ikuti semua skenario Allah. Yang ketiga, perjalanan Yusuf berawal dibuang ke lubang sumur, lanjut ke penjara menuju ke istana, dan menjadi penguasa di istana, dan menjadi penyelamat di masa kelaparan yang panjang. Menunjukkan sangat tidak terduga skenario Allah bagi hambanya yang percaya dan taat kepadanya. Ini luar biasa. Marilah kita belajar dari Yusuf dalam keteladanannya, percaya dan taat ketika segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dan kita lihat juga bahwa Yesus ketika dia harus menghadapi semua bentuk penderitaannya sampai di kayu salib, dia taat. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan apa yang dihadapinya. Bahkan saat-saat para murid melakukan hal yang jahat kepadanya dan meninggalkannya.
Dia terima. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, kita lihat gambaran ini luar biasa. Yusuf dalam ketaatan dan kesetiaannya akhirnya dia menyelamatkan bangsa Israel dan juga bangsa Mesir dengan memberi makan banyak orang ketika saat itu terjadi kelaparan. Dan Yesus menggenapi akan hal itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Jadi gambaran itu menjadi lengkap, menjadi sempurna apa yang dilakukan Yusuf. Demikian Yesus mengerjakan segala sesuatu. Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak lapar lagi dikatakan. Dia adalah roti hidup bagi kita. Nah saudara-saudaraku, di tengah situasi pandemi COVID varian baru yang semakin meningkat penyebarannya ini, dan kita sudah alami kurang lebih 2 tahun terakhir ini, saudara-saudaraku, banyak sekali kesedihan, penderitaan, rasa takut, rasa cemas, putus asa, bimbang, ragu, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan kekasih-kekasih hati, bahkan bukan hanya satu anggota keluarga, ada yang lebih dari satu. Dalam waktu yang begitu singkat pernah terjadi 3 anggota keluarga sekaligus pergi. Bahkan ada yang lebih dari 3. Saudara-saudara, dunia diliputi duka cita yang luar biasa. Tapi mungkin ini juga tanda. Tanda yang diberikan Allah kepada kita. Tanda agar manusia belajar kembali untuk mengintrospeksi dirinya. Ketika Allah sudah memberikan alam raya yang kaya dengan segala sesuatu yang Allah siapkan. Bahkan orang percaya juga dikaruniakan keselamatan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang dilakukan manusia dengan semua berkat yang Allah berikan ini? Apa yang dilakukan manusia? Ada banyak kejahatan yang kita lakukan. Ada banyak berkat yang Tuhan beri, kita timbun hanya untuk diri kita sendiri. Dan ibadah-ibadah kita pun tidak lagi berpusat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi ibadah kita hanya merupakan tindakan ritual keagamaan semata, tetapi tidak mengubah kehidupan kita dari hari ke hari untuk lebih baik menyatakan kabar baik, berita kebenaran Injil Yesus Kristus tentang kerajaan sorga yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi umat percaya. Oleh karena itu saat inilah kita harus merenungkan sebelum terlambat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh seperti Yusuf. Dia percaya kepada Allah. Demikianlah kiranya kita percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita sehingga kita melakukan hidup ini dengan cara yang baik dan benar. Gereja harus menjadi contoh teladan untuk keselamatan bangsa dan negara kami, negara kita yang diliputi pandemi COVID saat ini. Gereja harus memberikan contoh taat kepada aturan PPKM yang sedang dilakukan pada saat ini
dengan 5M yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk keselamatan orang lain, tetapi terutama juga sebenarnya untuk keselamatan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita dapat menjaga kehidupan kita untuk masa depan kita. Marilah kita bersama-sama melakukannya. Karena Allah sudah memberikan tanda-tanda kepada kita. Tanda-tanda awal akan kedatangan kembali ke dunia ini. Bahwa akan terjadi peperangan antar bangsa. Bahwa akan datang Mesias palsu, bahwa akan datang masa kelaparan, gempa bumi, dan juga wabah sakit penyakit. Dan ini baru tanda-tanda awal dari kedatangannya. Oleh karena itu bersiaplah saudara-saudaraku, berjaga-jagalah. Kerjakanlah bagian yang harus kita lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, maka kita akan luput dari bencana itu oleh karena anugerah keselamatan yang kita terima daripada Tuhan Yesus. Sekalipun kita harus melewati kematian, kematian bukan akhir segala sesuatu, tetapi awal hidup yang baru bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena anugerah kebaikan Tuhanlah kami boleh sampai pada saat ini dalam keadaan yang baik. Ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami dalam perjalanan kehidupan saat ini. Tuhan, banyak sekali orang yang menderita sakit dan meninggal. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Hiburkanlah hati mereka yang berduka, Tuhan. Sehingga mereka rasakan bahwa Tuhan selalu ada dan menghibur mereka di tengah-tengah pergumulan. Baik jemaat GPIB Bukit Muria maupun
saudara-saudara kami lainnya, dimanapun berada. Tuhan kasihani kami, Tuhan berkati kami, sehingga mereka yang terpapar, yang dalam proses isoman di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Tolonglah ya Tuhan, dan kasihanilah mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, serta aparat keamanan yang mengatasi masalah pandemi COVID saat ini. Mereka melakukan vaksinasi. Tuhan berikan kekuatan kepada tenaga medis yang mengerjakannya, baik dokter maupun perawat, sehingga mereka dilindungi dari terpapar COVID karena berjumpa dengan begitu banyak orang yang menerima vaksin. Dan kiranya vaksin yang diberikan cocok dengan tubuh mereka dan imunitas mereka meningkat, sehingga saudara-saudara kami dengan kekuatan yang Kau berikan, dengan imunitas yang baik, mereka dapat menghadapi serangan virus dan mereka tidak terpapar. Tuhan, tolonglah berkati tenaga medis, para dokter dan perawat yang saat ini juga sedang terpapar. Tuhan, kiranya mau jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh disembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di muka bumi dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Kiranya gereja-Mu di muka bumi, khususnya di Bumi Persada Indonesia, kami benar-benar serius membantu program pemerintah pencegahan penyebaran virus corona pada saat ini, varian baru Tuhan. Dengan hidup melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami tidak keluar rumah kalau tidak melakukan hal yang sangat penting. Kami menjaga diri kami, itu berarti kami juga akan menjaga sesama kami yang ada di sekitar kami. Biarlah gereja melakukan tindakan kasih yang konkret, membantu mereka yang kelaparan, membantu mereka yang berkekurangan, membantu mereka yang membutuhkan obat-obatan, membantu mereka yang berduka cita, agar mereka mendapatkan penghiburan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, tolonglah, khususnya jemaat-Mu GPIB Bukit Muria, biarlah kami terus dapat berbagi bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, sehingga di masa pandemi COVID di mana berdampak terhadap mereka, kami terus dapat memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka dapat terjaga oleh karena asupan makanan yang bergizi dan juga vitamin-vitamin yang baik untuk mereka konsumsi. Kami mohon, biarlah kami yang berada dalam keberkatan materi yang berkecukupan, peka untuk membantu saudara-saudara yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat kami atau tamu yang sedang dalam perawatan, Tuhan, atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati usaha upaya pengobatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka berangsur-angsur sembuh dari sakit mereka.
Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Karmelia Luntungan, Diaken Sulaiman, Rusel Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukarjanto, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Margareta Paat, Ibu Elshe Suot Oro, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Henrikal Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Erma Siahaan, Bapak Robert Barus, Ibu Imam Santoso Maramis, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Poli, Bapak Kristos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Shane Raintung, Ibu Fatona, Penatua Freddy Marentek, Ibu Vince Hukubun. Tuhan, lawat mereka, kiranya Kau jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Panggabean Lambertus, dan juga keluarga Manuhutu Sumakul. Tuhan, hiburkan mereka dengan penghiburan-Mu yang sejati, sehingga mereka dapat melihat apa yang menjadi pergumulan dan duka cita mereka, rasa kehilangan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga melahirkan ucapan syukur. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Bapak Diaken Edi, sebagai liturgos dan juga multimedia. Tuhan memberkati Saudara Danang dan juga Junet. Biarlah mereka terus berada dalam kesehatan yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Tuhan memberkati saudara dan
persembahan yang saudara berikan. Mari kita nyanyi lagu persembahan Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sehingga hari lepas hari dipenuhi berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selamanya.